Shalom, selamat pagi, salam sehat, salam damai sejahtera buat semuanya. Sejenak kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan pada saat ini, pada hari ini, Kamis 26 Agustus 2021, Galatia 5 ayat 5. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Demikian bacaan firman Tuhan. Surat Rasul Paulus kepada Galatia saat ini menekankan tentang kebenaran yang kita harapkan. Kebenaran yang dari Tuhan, lagi-lagi bukan kebenaran dari manusia. Keselamatan terjadi karena iman kita pada Yesus Kristus, itu pasti ya. Dan bagaimana kita mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Kemerdekaan. Kita memahami tentang kebenaran, erat kaitannya dengan kemerdekaan dari Kristus oleh penebusannya dengan darahnya yang kudus pastinya. Apakah standar kebenaran daripada Tuhan itu? Sentralnya pada Kristus, di situ dia. Pusatnya ada pada Kristus. Kebenaran subjektivitas manusia sifatnya tidak sempurna. Kita manusia hanya boleh bersandar penuh kepada apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana tanggung jawab orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan di sini nih ya. Tadi kita sudah mendengarkan bersama tentang kebenaran yang memerdekakan tadi. Jelas itu kita sudah terima. Jelas itu telah dianugerahkan, lebih tepatnya dianugerahkan dalam kehidupan kita. Bicara tentang tanggung jawab. Apa tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan? Itu loh. Apa tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan untuk menindaklanjuti kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Kita ambil contoh tentang bagaimana kita bisa tetap di dalam IPK, iman, pengharapan, dan kasih. Yang bisa kita tunjukkan dalam memahami kebenaran ini adalah satu anugerah yang daripada Tuhan, dan bagaimana kita memahami bahwa apa yang menjadi tanggung jawab kita secara vertikal dan secara horizontal kepada Tuhan ya. Bicara tentang iman, kita berangkat dari Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti dari yang tidak kita lihat. Ini di luar rasional manusia. Seorang yang beriman kalau mengandalkan rasional tidak akan ada titik temunya. Karena sesungguhnya seorang yang beriman itu sudah di luar rasional, sudah di luar akal sehat manusia. bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita sudah menerima bukti loh, walaupun kita tidak lihat. Itu rumus.
Bagaimana iman itu diterjemahkan bagaimana kita untuk menyikapi satu masalah. Jika kamu punya iman sebesar biji sesawi, ini gunung juga bisa pindah ke lautan sana. Ini luar biasa sekali. Bagaimana kita menyikapi kekuatan iman seseorang yang bertumbuh, ya? Dan itu adalah anugerah yang boleh kita manfaatkan dalam memahami akan makna kehidupan ini. Memahami bagaimana menumbuh kembangkan kita yang dikatakan sebagai umat yang punya iman yang luar biasa kepada Tuhan. Iman itu bukan isapan jempol. Iman itu benar-benar sebagaimana kita diberi teladan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, ya, gitu ya. Artinya mereka tulus untuk menikmati, menjalani kehidupannya tanpa harus banyak pertimbangan secara manusiawi. Karena dikala kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, ya, tidak percuma dikatakan opina persia, Bapak orang percaya, ya. Dengan pengharapan hari esok akan lebih baik dibandingkan hari ini. Bapak Ibu, ya, ini harus kita bangun dalam kehidupan kita. Ya, oke, 2021 sekarang masih pandemi, tapi yakin hari esok akan lebih baik dibandingkan hari ini. Harus ada pengharapan seperti itu. Harus ada suatu visi ke depan seperti apa sih di balik semua ini. Kita tidak tahu sekarang, mungkin jawabannya tidak tahu sekarang. Punya pengharapan, kita sering mendengarkan bahwa gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya, bukanlah pintunya, lihat di dalamnya gereja adalah orangnya. Kita sudah dominan bergereja sekarang di rumah dengan mengikuti virtual, mengikuti live streaming, mengikuti online. Sesungguhnya adalah tubuh kita ini yang tidak pernah kita rencanakan sebelumnya. Karena pandemi ini memang semua bisa dikondisikan untuk berubah gitu. Apakah dengan kita tidak pergi ke gedung gereja, iman kita berkurang? Pertanyaan besar buat kita sekarang juga. Ke gedung apa kita kalau tidak ke gedung gereja? Iman kita jadi kurang. Ini tantangan buat kita. Apa dengan adanya pandemi ini kita jadi secara kualitas dan kuantitas berkurang atau bertambah? Itu selalu saya perdengarkan di setiap khotbah mimbar seperti itu. Apapun itu Bapak Ibu, kita diajari untuk punya iman yang luar biasa, punya pengharapan, dan yang pasti ya mempunyai nilai kasih itu tidak bisa ditawar-menawar. Bagaimana kasih secara vertikal dan horizontal? Itu basicnya ya. Karena sesungguhnya kasih itu unlimited ya. Kasih itu tidak ada batasannya. Kasih itu menembus batas. Kenapa kita mengatakan menembus batas? Bahkan kita disuruh mengasihi musuh pun disuruh gitu. Itu menembus batas. Yang harus kita pergumulkan dan kita mampukan untuk melakukan itu. Bagaimana kita bisa melakukan itu semua dengan satu pengharapan yang pasti bahwa Tuhan punya rencana terindah dalam kehidupan kita. Bagaimana itu bisa kita raih ya? Dengan berserah kepada Tuhan Yesus. Ingat Bapak Ibu, berserah bukan menyerah. Kidung Jemaat nomor 364, berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Kita langsung referennya. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat.
aku berserah. Dengan kita menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, Tuhan akan mengubah kehidupan kita menjadi yang lebih berarti lagi. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu saat ini. Mampukan kami untuk benar di dalam Tuhan, bukan benar dalam kehidupan kami. Berserah kepada Tuhan dengan tetap memelihara IP kami, IPK kami, iman, pengharapan, dan kasih kami. Senantiasa kami boleh tumbuh kembangkan. Engkau adalah tabib kami, pelindung kami, sumber dari segala pengharapan kami. Hadirlah Tuhan, di setiap jemaat-Mu yang butuh kepedulian, penyembuhan daripada Tuhan Yesus yang penuh kasih. Karena kami tahu Tuhan tidak dibatasi tempat dan ruangan. Tuhan inmanen ada di sekitar kami. Mari Bapa, tumpangan kasih-Mu kepada saudara-saudara kami dalam keadaan sakit penyakit. Mari Bapa, dalam keadaan pergumulan, seluruh jemaat Tuhan boleh Tuhan kuatkan senantiasa. Mari Bapa, dikala kami bersyukur atas segala anugerah kesehatan, tetap menjaga kesehatan kami di saat ini dan akan datang dan untuk selamanya. Sembah, sujud, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, salam sehat, aktivitas Tuhan Yesus memberkati.